Kalau menurutku pribadi, ACD ini sebenarnya tambah mempersulit. Ya mungkin buat teman-teman yang sudah terbiasa atau pengen belajar itu biasa-biasa aja. Tapi walaupun saya yang buat, kemarin ada teman yang mau cuti, dan saya yang buat pakai tangan saya, itu sudah berhasil dapat barcode-nya. Ketika nyampe bandara, itu barcode-nya di-scan, ternyata error. Jadi kayak mempersulit aja gitu loh. Mendingan yang kertas aja, karena untuk negara-negara lain ya sebagian besar masih berupa kertas seperti yang dulu-dulu sih. Karena kalau kayak ACD ini sebagai kewajiban, kalau dari bandara keberangkatannya error atau wajib banget gitu, akhirnya ya resikonya gagal terbang gitu. Tapi kalau dibanding yang kertas manual, kita terbang aja gitu. Tapi sebelum mendarat, kita akan dibagikan kertas sama pramugarinya di pesawat. Kita disuruh nulis sebelum keluar dari pesawat tersebut. Jadi kayaknya pastinya lebih enak dibanding kita harus daftar ACD. Oke, udah didaftarin, udah dapet barcode-nya, setelah di-scan ternyata error, nggak boleh terbang. Itu resikonya. Jadi kayak menurutku ACD ini mungkin pemerintah Indonesia bagus sih. Dia mengikuti perkembangan zaman, semuanya serba elektronik, digital. Tapi kesiapan mesin scan-nya ini kayak belum siap 100% gitu loh. Walaupun udah dibuat, saya yang buat, ternyata di-scan error dan harus buat lagi. Dan untungnya temanku udah bisa sendiri buat barcode ACD itu. Jadi kita di bandara di-scan nggak bisa, udah dia langsung buru-buru cari internet, langsung buat lagi barcode ACD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan membahas seputar syarat terbang ke Indonesia untuk semua pelaku perjalanan internasional dari semua negara ya. Jadi nggak cuma dari Arab Saudi aja atau nggak cuma untuk TKI aja, tapi kita untuk membahas secara globalnya. Dan kita lebih membahas dokumen apa sih yang pasti akan ditanyakan sama petugas di bandara untuk kedatangan dari luar negeri. Jadi untuk kedatangan internasional, nggak cuma di Jakarta aja, kalian ketika di bandara nyampe tiba di Indonesia, kemudian dokumen apa sih yang pasti akan ditanyakan, kita akan bahas bareng-bareng. Yang pertama, peduli lindungi. Jadi sebelum terbang, usahakan kalian cuma download dan daftar saja, beres. Oke, cuma isi data diri. Tapi kalau menurutku sih sebenarnya sudah nggak perlu sih, karena misalkan tujuannya untuk mendeteksi corona atau tidak. Orang kalau mau cuti, kemudian dia tahu bahwa dia mungkin punya gejala corona, pasti dia akan sadar gitu loh, walaupun nggak semuanya sih. Tapi kalau emang kayak parah banget gitu, pasti dia juga nggak bisa melakukan perjalanan jauh sih. Pasti akan diundur atau gimana, dan nggak dibolehin ketika mau berangkat gitu. Jadi dari bandara keberangkatan pasti akan terdeteksi juga sih. Jadi kayaknya peduli lindungi sudah nggak perlu juga sih. Kemudian pastinya sertifikat vaksin. Kalian akan ditanyakan sama petugas bandara di Indonesia, mana bukti sertifikat vaksin kalian. Jadi kayaknya yang ini yang lebih penting daripada peduli lindungi sih. Oke, jadi kayaknya peduli lindungi dihapus aja lah, kayaknya udah nggak perlu. Oke. Oh ya, informasi yang aku baca terakhir, kalau kalian belum 2 kali vaksin, itu kalian wajib tes PCR. Jadi misalkan 1 kali atau belum, itu kalian usahakan wajib tes PCR. Oke. Kemudian dokumen yang ketiga yang pasti akan ditanyakan sama petugas di bandara adalah barcode ACD. Jadi buat teman-teman, usahakan sebelum terbang tuh kalian harus daftarin barang apa saja nih yang kalian bawa. Atau kalau kalian nggak bisa, kalian bisa nulisnya di bandara kedatangan internasional di Indonesia. Kalian bisa minta tolong, kalian nulis manual. Jadi kalau kalian sudah bisa menunjukkan itu, kalian bisa keluar dari bandara. Kalau nggak bisa menunjukkan, berarti kalian nggak bisa keluar dari bandara nih. Informasi dari teman-teman yang sudah cuti. Oh ya, itu kan ditanyakan di bandara Indonesia ya. Jadi kita punya 2 pilihan, mau daftar pakai aplikasi atau mau nulis nih. Tapi sebelum terbang di bandara Jeddah nih, temanku pakai pesawat Oman Air, walaupun saya yang bantuin buat barcode ACD-nya, ketika dia scan di bandara Jeddah itu, scan-nya barcode-nya error dan dia nggak boleh terbang. Jadi ini juga syarat untuk terbang ke Indonesia dari bandara keberangkatan. Lebih baik daftar ACD aja dari aplikasi atau website sebelum terbang. Jadi siapa tahu di bandara keberangkatan itu pasti akan ditanyakan. Kemudian dokumen terakhir yang pasti akan ditanyakan adalah barcode untuk pendaftaran IMEI HP. Jadi buat teman-teman semuanya yang beli atau bawa HP dari luar negeri, bekas, baru, murah, mahal, semuanya harus didaftarin kalau pengen dipakai lama di Indonesia. Tapi kalau cuma sekedar cuti berapa bulan, anggaplah cuti 2 bulan lah,
cuti 2 bulan. Sepertinya nggak perlu daftar IMEI itu gitu, kalau HP-nya HP mahal gitu. Tapi kalau HP murah ya kalau ada waktu, misalkan kelihatannya kok nggak rame, ya udah daftarin aja gitu, daripada nanti ribet-ribet. Kecuali kalau kalian pulang ke Indonesia punya 2 HP enak, yang satunya udah terdaftar atau HP murah yang mungkin dari Indonesia, kalian bisa WiFi nih, hotspot dari HP yang utama gitu. Jadi HP yang mahal ini bisa disambungin WiFi gitu juga bisa. Atau kalian bisa menghubungi gerai-gerai telekomunikasi kayak Telkomsel, XL, Indosat. Gerai-gerai telekomunikasi itu ada di Bandara Kedatangan Internasional. Oke, jadi kalian bisa cari di sana, atau kalian bisa menuju ke toko-tokonya dari telekomunikasi ini, kayak Telkomsel itu kan Grapari, kemudian XL itu XL Center, kayak gitulah. Jadi kalian bisa mengarah ke sana di luar bandara juga. Jadi saya perjelas kembali bahwa daftar IMEI HP itu sebenarnya nggak wajib. Wajib hanya yang dipakai di Indonesia selamanya, oke? Tapi kalau cuma sebulan, berapa minggu, mungkin 2 bulan, nggak perlu gitu, nggak wajib-wajib banget sih. Kalau mau daftar silahkan, kalau nggak ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak didaftarkan ya kalian harus melakukan hal yang lain, kayak tadi aku sebutin, kalian harus minta akses di gerai telekomunikasinya, atau kalian bisa menghubungi toko-toko dari telekomunikasi tadi itu kayak Grapari, XL Center, dan yang lainnya. Atau juga bisa pakai WiFi, jadi nggak ribet juga. Pokoknya kalau kalian nggak pengen daftarin, kalau cuma sekian waktu aja, kalian harus melakukan hal yang lain yang barusan kita sebut tadi. Kemudian untuk sisa syarat cuti yang lainnya itu menyesuaikan setiap negara ya. Ada yang harus bawa fotokopi atau bawa KTP asli, itu harus. Misalkan di kemarin kemana ya, di Singapura atau di Taiwan aku lupa. Jadi untuk syarat yang lainnya itu mengikuti aturan negara-negara tersebut. Misalkan ya kayak tadi, kalau dari Arab Saudi ya paling itu aja sih. Misalkan paspor minimal harus 6 bulan aktifnya. Kemudian kalau bisa kalian bawa fotokopi Igomah, tapi saya nggak pernah bawa sih. Dan alhamdulillah aman-aman aja, tapi lebih baiknya kalian bawa. Baiklah, itulah informasi yang bisa saya share ke kalian semua. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe apabila hari ini kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.